Nah, jadi sekarang ini lomba Agustusan ya, itu harus tata caranya harus benar. Ojo sampai lomba Agustusan terjerumus dalam perjudian. Apa syaratnya lomba Agustusan agar diperbolehkan oleh syariat? Nih, dengarkan ini. Yang pertama, lomba yang pertama ya, apa syaratnya lomba itu menjadi boleh? Yang pertama, lombanya harus lomba yang tidak melanggar syariat. Syarat yang pertama itu sudah umum, itu mau lomba apa saja ya, itu syarat nafsiyah, itu syarat wajib. Apa? Ya, lombanya apa, Pet? Tidak melanggar syariat. Kalau lombanya melanggar syariat ya gak bisa. Contoh, enek toh sekarang kamu tahu kan, enek lombane pakai baju perempuan laki-laki kan ono. Aku susah iku, wis jelas haram iku. Laki-laki pakai jilbab terus dadanya dikedepankan. Iya, lomba melanggar syari. Ono meneh lomba kelihatan auratnya. Boleh jalan-jalan tuh boleh gerak jalan, tapi kalau yang ikut memperlihatkan auratnya pakai baju yang ketat sekali sampai tikungan-tikungan kelihatan, itu jadinya haram. Wah, hati-hati. Nafsiyah lombanya ya banyak kan, lomba yang bagus, lomba cerdas cermat, oh bagus, lomba manah, lomba tawur. Enggak, maksudnya itu lomba tawur itu lomba pencak silat itu loh, diadu Bakir sama Hafid, dieng siapa yang menang. Tapi ya ada yang nengah-nengahi, bukan diobas diadu sampai mati. Ya diadu deng, lomba silat bagus itu, lomba yang mubah tapi kurang baik. Saya juga kurang suka lomba makan kerupuk, ya gak apa-apa mubah sampai colok iya roh. Boleh ya boleh, tapi ya masa kayak gitu dilombakan. Terus ono saya nggak suka, tapi kalau itu putri putra putri sih mendingan. Lomba memasukkan paku di dalam botol, itu botolnya ngadep ke sana, terus dia masukkannya pakai bokongnya gini kan. Kalau laki-laki bisa, binik sih memungkinkan. Mun pas binik sih lomba sih ngabes laki. Yang lomba perempuan, yang lihat laki-laki, apa gak hisam seneng iki? Wah, masya Allah. Satu, nafsiyah lombanya tidak boleh melanggar syari. Nomor dua adalah tidak ada perjudian. Tidak ada perjudian di dalam perlombaan tersebut. Kalau sampai ada perjudian, maka hukumnya haram. Ya, tidak ada unsur apa perjudian. Sini dengarkan. Salah satu perjudian itu begini. Salah satunya. Ini kalian harus ngerti ini. Catatannya, hadiah lomba tidak boleh diambilkan dari pembayaran uang peserta. Kalau diambilkan pembayaran dari uang peserta, sama halnya ada skema untung dan rugi. Contoh, saya ikut lomba bayar 100.000. Ini ikut lomba semua, ikut lomba semua. Kami ikut lomba bayar 100.000. Nanti yang menang dapat 5 juta dari uang peserta. Maka kalau saya bayar, kalau saya menang, untungnya banyak.
Makanya apa yang dimaksud dengan qimar, apa yang dimaksud dengan judi, kullu la'bin yataraddadu baina ghunmin wa ghurmin. Setiap permainan yang dimana permainan itu ada skema antara untung dan rugi, antara dapat dan untung. Paham nggak? Paham nggak? Kalau kamu bayar 100.000 kamu menang, kamu bayar nih 100.000 kamu menang, dapat banyak apa sedikit? Banyak. Tapi kalau kamu kalah, uang kamu hilang. Namanya apa? Ghurmin. Dia berarti ini yang disebut dengan perjudian yang enggak boleh. Nanti tak kasih solusinya. Boleh enggak bayar sebenarnya? Boleh bayar itu. Siapa saja yang mau ikut perlombaan dia bayar 10.000 boleh, tapi uang 10.000-nya jangan dijadikan sebagai hadiah. Uang 10.000-nya dibuat untuk biaya perlombaan. Kan banyak biaya perlombaan ini. Kan banyak. Contoh, kalau apa namanya itu panjat pinang, sik butuh pinangnya, sik butuh ininya. Kalau perlombaan yang hadir butuh minum, belikan minumnya. Mungkin ketetapan dari kepala desa yang panitia lomba digaji 1 jutaan. Iya, karena dia sudah mempersiapkan. Gaji dari mana? Gaji dari pendaftaran, boleh. Terus hadiahnya dari mana? Hadiahnya banyak, bisa diambil dari kas desa, bisa. Bisa diambil dari sponsor. Sekarang cari sponsor kan gampang. Sampai datang ke toko Sampurna, ke rokok Sampurna, ngomong, Pak, saya mau ngadakan lomba Sampurna, mau saya sponsorkan, apakah jenengan bisa ngasih ke saya? Oh bisa, saya sumbang 5 juta. Sumbangan 5 juta jadikan sebagai hadiah. Berarti hadiahnya dari orang lain. Uang pendaftarannya bukan dalam rangka untuk mendapatkan hadiah. Uang pendaftarannya dalam rangka untuk diberikan panitia agar perjalanan perlombaan berjalan sukses. Paham nggak? Berarti uangnya bukan untuk hadiah, tapi uangnya agar perjalanan lomba menjadi sukses. Contoh, saya bayar ke Hafid, tanya ke Hafid, ini uangnya untuk apa? Ya untuk beli ini, beli itu, gaji panitia. Oh ya sudah, berarti untuk dia. Hadiahnya dari mana? Bukan dari dikumpulkan dari peserta. Kalau dikumpulkan dari peserta, berarti kan saya bermain dengan peserta, yang kalah uangnya saya ambil, yang menang uang saya diambil. Kan gitu kan? Paham nggak kamu? Ya taraddadu baina ghunmin wa ghurmin. Itu yang dimaksud dengan apa? Kalau saya ikut lomba, diambil uangnya sama panitia dibuat sesuatu yang agar lomba itu berjalan dengan lancar, ya Pet. Jangan gini duduknya, Pet. Uangnya dibuat untuk seperti itu, kemudian kamu pikir saya dapat hadiahnya dari sponsor. Berarti kan bukan ngambil uang saya, bukan ngambil uangnya peserta. Saya nggak main dengan peserta, sing penting pokoknya saya main, hadiahnya dari orang lain. Sama dengan begini, ayo saya ngomong sama kamu, kamu kalau bisa lari dari sana, kamu bayar ke dia. Kalau saya nggak bayar, kalau kamu bisa lari sampai ke sana, kamu akan dihadiahi oleh dia. Dia nggak ikut lomba, maka boleh. Kenapa? Karena tidak ada unsur apa? Qimar. Ada yang ngasih usulan, karena dalam kitab-kitab kuning seperti Fathul Qorib ada. Jadi gimana kalau pakai muhalil? Muhalil itu gini. Ini kemarin ada seorang kiai yang memperbolehkan. Cuman saya nggak sependapat. Ya, salah satu ulama yang memperbolehkan, biarkan. Kalau saya nggak sependapat ya nggak masalah. Uang ini masalah kajian fikih. Ini gini contohnya. Kalau di kitab, coba lihat, ini perhatikan ini. Ada kalau dalam Fathul Qorib, dalam semualah kitab-kitab itu ada begini. Ini ada 2 orang lomba, bayar semua. Ini 10.000, ini 10.000. Kalau menang
maka 10.000-nya diambil si B kalau si B si menang. Kalau si A si menang, maka diambil si A. Namanya apa? Namanya apa? Judi, qimar. Untuk menghindar daripada judi, ada muhalil satu. Muhalil itu artinya pihak ketiga yang menghalalkan. Apa? Pihak ketiga yang menghalalkan. Contoh, Kapit ini sama si Bakir jalan mau lomba naik kuda. Kok bayar dua orang judi. Ada satu orang Sony, siapa namanya kamu? Roni jadi muhalil. Gimana caranya? Si Roni ikut lomba tapi nggak usah bayar. Maka kalau Roni menang, maka uangnya diambil Roni. Berarti bukan dua orang lagi, tapi ada pihak ketiga yang ikut, yang tidak mengikuti itu, tidak bayar. Kalau Roni menang, berarti diambil Roni uangnya. Maka namanya bukan qimar, bukan judi. Tapi kalau yang Kapit menang, maka diambil Hapit. Tapi yang ikut 3 orang, namanya pihak. Jadi kadang pihak ketiga itu menyelamatkan. Jangan ada di antara kita pihak ketiga. Justru kadang pihak ketiga itu menyelamatkan. Ya. Namanya apa tadi? Muhalil. Paham nggak? Lah pertanyaannya ada yang usul tadi. Gus, gimana Gus? Kalau sekarang ada satu desa uang urunan dikasihkan yang ikut lomba, nanti ada muhalil. Syaratnya muhalil itu semua dalam kitab mukafaah. Iling-iling iki. Syaratnya muhalil apa? Mukafaah. Apa mukafaah itu? Seimbang. Muhalilnya bisa menang, bisa kalah. Bisa menang, bisa kalah. Jadi peluang menang sama, peluang kalah sama. Saya contohkan. Kapit sama Bakir pinter naik kuda. Pinter naik kuda. Cari muhalil Roni jangankan naik kuda, mau naik tok jatuh si Roni. Akhirnya Roni diikutkan. Oh biar sah, biar nggak dapat si Roni, biar tetap dapat kita. Maka muhalil seperti itu tidak sah. Kenapa? Karena muhalilnya tidak kompeten. Cari muhalil yang semua kemampuannya sama, keahliannya sama. Bisa jadi menang dia untuk menghilangkan di antara 2 orang muhalil ini. Maka bisa sah. Jadi kalau nggak seimbang, yang diajak sekarang gini, ya sekarang ini lomba, kamu lomba sama si Bakir lomba, ngajak Aka, ayo Kak kamu jadi muhalilnya. Aka nggak mungkin menang, maka tidak bisa. Muhalilnya hanya sebagai nak genak 1, 2. Alatnya muhalil tidak sama dengan alatnya yang lomba, juga tetap jadi judi. Contoh, nih, pakai lomba naik kuda. Ini kudanya bagus sekali, yang ini kudanya juga bagus sekali, sama-sama bagus. Ngambil muhalil yang kudanya pincang. Kamu jadi muhalil ya, biar nggak jadi haram, biar halal. Akhirnya dia pakai kudanya pincang, ya mesti kalah. Muhalil yang mesti kalah tidak bisa menghalalkan yang namanya apa? Qimar. Nggak bisa, harus muhalilnya harus seimbang. Atau sekarang ini usulannya salah satu ulama tapi saya kurang setuju. Apa? Yang ikut 100 muhalilnya 2 atau 1. Ya pasti kalah, wong muhalilnya cuman namanya enggak kalau yang ikut 100 minimal muhalilnya 50. Saya mau mengadakan perlombaan yang daftar 100 orang, memasukkan 50 orang yang tidak usah bayar, bisa. Tapi kalau yang ikut 100 orang muhalilnya cuma 1,
Ya mesti satu itu nggak seimbang. Biar halal, nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena tidak bisa menghalalkan sesuatu yang sudah haram karena tidak seimbang. Makanya kajian muhalil ini ada yang tanya sama saya, bagaimana syaratnya muhalil agar qimar tidak menjadi judi. Kalau dua orang, si Bakir sama si Hafid, biar tidak jadi judi, maka memasukkan orang ketiga, biar tidak menjadi haram, tidak bisa menjadi judi. Tapi orang ketiga syaratnya harus mukafaah seimbang. Kalau enggak seimbang hukumnya tidak boleh. Makanya sekarang kalau lomba-lomba, kalau saya lebih menyarankan boleh apa tidak boleh kalau di pondok. Seumpama nih biaya lomba berapa? 5.000. Ya 5.000 itu jangan dibuat hadiah. Ya, 5.000-nya dibuat apa? Dibuat biaya ini dan itu. Terus hadiahnya dari apa? Ya dari kas pesantren. Kas pesantren ada berapa? Belikan es krim, belikan cangkaro, ya, cukup itu ya. Itu salah satu selamat agar kita selamat daripada perjudian. Semoga barokah manfaat. Al-Fatihah.